Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtananihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sa'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah Jumat yang saya doakan semoga dimuliakan, diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita hadir menunaikan salat Jumat, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan. Menghadiri Jumat mengalahkan seluruh macam pekerjaan. Menghadiri Jumat lebih mulia, lebih afdol, lebih utama daripada seluruh macam bisnis dan perdagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, ini lebih baik sekiranya kalian mengetahui. Hanya saja rupanya tidak banyak kaum muslimin mengetahui kelebihan keutamaan salat Jumat. Sehingga sering kita menemukan bukan musafir tapi masbuk salat Jumat. Semoga Allah tidak menilai orang-orang seperti itu sebagai orang yang melecehkan, tidak meyakini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah tidak terlalu yakin dengan janji Allah bahwa hadir Jumat mengalahkan seluruh pekerjaan, mengalahkan seluruh profesi. Ya, selawat dan taslim semoga tercurahkan buat Nabi yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, di setiap Jumat selalu diingatkan pesan takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para khatib mengulang-ulang ini kalimat takwa? Di setiap Jumat, di setiap mimbar masjid. Diulang-ulang, bahkan menjadi syarat sahnya khutbah harus ada pesan takwa kepada Allah. Mengapa diulang-ulang? Di antaranya karena takwa itu penting. Kenapa diulang-ulang? Karena takwa bisa mengalami perubahan, bisa meningkat karena ketaatan, bisa berkurang karena maksiat, wa iyadzubillah bahkan bisa hilang dari hati dada seorang mukmin. Tentu adalah kerugian syar'i. Mengapa diulang? Karena takwa adalah
ukuran mulia tidaknya seorang di hadapan Allah. Karena kelak tidak ada lagi ukuran-ukuran kemuliaan kecuali takwa. Status sosial, jabatan, pangkat, harta, benda tidak menjadi ukuran lagi kelak di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Demikian juga tidak ada bekal yang pasti memberi manfaat dalam perjalanan berikutnya setelah kita meninggalkan dunia. Mulai sejak dicabutnya rohnya setiap orang, maka tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Tidak ada bekal yang memberi jaminan pasti kecuali hanya takwa. Sejak napas menghembuskan napas terakhir, maka seluruh nikmat-nikmat dunia tidak ada lagi manfaat. Apalagi setelah diusung dan ditimbuni tanah di kuburannya, maka tidak ada lagi yang bisa diharap kecuali pangkat, jabatan, anak buah yang pernah mengawal praktis akan berpisah dengan kita. Yang menemani kita itu adalah iman, amal soleh, takwa kita sejak di kuburan. Kuburan yang sempit, yang gelap, jangan berharap ada yang bisa menemani kita kecuali iman, takwa, ibadah, dan amal soleh. Walaupun pernah kita lecehkan, pernah kita sepelekan, tapi semua ingin agar kembali di dunia untuk beramal soleh. Ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki ibadahnya. Sekalipun dulu waktu di dunia ibadah dipandang kecil, dipandang sepele, pada saat itu mulai sadar sesadar-sadarnya. Minta kembali, akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tunda ajalku, kembalikan saya sejenak, hanya beberapa saat saja. Untuk apa? Untuk beramal soleh dan bersedekah, dan mau menjadi orang-orang baik, mau menjadi orang yang soleh. Tapi pengakuannya sudah tidak mendapatkan manfaat. Jamaah-jamaah yang sama, saya ingatkan diri saya dan pada jamaah, hidup kita ini hanya sekali saja. Tidak ada direstart, tidak akan bisa kembali. Hidup kita ini singkat, tidak lama. Tidak lama. Palingan, kata Rasulullah, umatku itu rata-rata 60-70. Sittina wa sab'ina. Kalaupun ada lebih, tidak terlalu banyak. Dan kalaupun terlalu lama, mau ki apa? Kalau diberi usia 100 tahun, mau ki apa lagi? Tidak lama. Sementara di sana, lama. Lama. Sebelum kita di akhirat transit di kuburan lama. Ada orang sudah dikubur 14 abad yang lalu, belum bangun sampai sekarang. Jadi lebih lama di lubang lahat dibanding di atas muka bumi ini. Sementara sadarkah kita? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, termasuk diri saya. Dunia yang singkat ini kita bersungguh-sungguh mencarinya. Sementara di alam lain lama, tapi kita belum serius mempersiapkannya.
lino meloe disalai matonga-tonga kisapai amatenge mangoloe lori dek nangkani pasadia. Lama di kuburan bapak-bapak dan saudara kalian. Pertanyaannya, apa yang telah kita persiapkan masuk kubur? Kalau untuk dunia yang mau ditinggalkan, alhamdulillah semuanya bersemangat. Lupa capek, lupa tua, lupa sakit. Kalau cari dunia yang mau ditinggalkan. Tapi mau masuk kubur, hampir kita tidak pernah perhatikan. Nah, kalau orang sudah dikubur, jangan berharap minta bantuan. Nah, lupa ki orang. Nah, lupa ki jangan terlalu berharap mau disuplai pahala dari orang hidup, mau dikiringi pahala oleh orang hidup. Nah, lupa ki. Lebih baik sekarang mumpung Allah masih beri waktu, beri kesempatan, jangan lalai. Mau di apa itu wanta nanti yang kita kumpulkan. Ingat-ingatlah orang yang pernah kaya sebelum kita ini, lebih kaya dari kita, yang meninggal sekarang sudah pergi meninggalkan hartanya. Banyak orang sementara mengumpul harta belum dia konsumsi sudah meninggal. Banyak orang berangan-angan mencapai jabatan belum dia raih jabatannya meninggal. Jadikanlah pelajaran. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang cerdas itu adalah bukan yang banyak gelarnya, tapi orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan baik. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kama qala Rasulullah SAW. Orang pintar adalah orang yang menekan nafsunya, mendidik nafsunya, dan beramal mempersiapkan bekal kematiannya. Ya, dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita, mumpung masih ada waktu. Dan sadarilah bahwa tidak ada yang kita bawa masuk dunia ini kecuali hanya pemberian Allah. Semua orang lahir sama, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya. Makanya Allah mengingatkan, wahai manusia, jangan congkak, jangan takabur. Pernah kamu itu mengalami satu kejadian, kamu tidak bisa disebut apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Dan kita lahir dari perut ibu dalam keadaan tangan kosong. Ya, akte kelahiran saja kita tidak bawa, apalagi akte-akte lainnya berupa akte tanah. Tidak ada akte kelahiran saja, tidak ada. Ya, kita tidak bawa apa-apa. Sehingga setiap nikmat yang kita miliki semuanya dari Allah, bukan hasil keterampilan kita semata-mata, pemberian Allah. Ya. Fama bikum bi nikmatin faminallah. Semua nikmat sekecil apapun faminallah, semuanya dari Allah. Dan Allah berikan nikmat untuk dipakai mendekati Dia, untuk dipakai lebih dekat kepadanya. Jangan sampai nikmat dari Allah justru kita lebih jauh dari pemberi nikmat. Dan Allah sudah ingatkan kita, ataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sampai hati kalian nikmat dari saya kau gunakan melawan saya, kau gunakan jauh dari saya. Jadi jangan sampai kita keliru, kita mencintai nikmatnya Allah tapi tidak mencintai pemberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Papenya menami pengala taala dipuji, tapi dek nangkane rampe-rampe, dek nangkane taati mak bere papenyamang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para pendahulu kita, kullu nikmatin, tiap-tiap nikmat, la yataqarraba ila azza wa jalla, tidak menjadi potensi lebih dekat dengan Allah
fahiya baliyatun, maka nikmat itu berubah menjadi bencana. Pena yale papenya mo pena mabela poleri ibedai pol panisiu, pena yale lino pena sibuk linona, nalupai akhiratna, nalupai mak bere nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu musibah Bapak dan Saudara sekalian, bukan nikmat tapi berubah menjadi bala, musibah. Maka ada benarnya kata orang tua kita, lebih baik lebih baik musibah menimpa kita tapi mengantar kita lebih sadar daripada nikmat membuat kita lupa. Engkami nareko musibah nasabari ki sadar daripada papenya menatak lupa kita. Ya tentu kita harapkan nikmat mengantarkan kita lebih sadar, lebih ini. Karena Allah tidak melarang kita kaya. Karena Allah memberi contoh, ada orang kaya tapi tidak lupa Allah. Itu yang hebat. Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa aqamas shalah wa atuz zakat. Dalam surat An-Nur. Ada orang punya perusahaan banyak tapi tidak lupa mengingat Allah. Dia tegak sholatnya tepat waktu, dia keluarkan zakatnya. Itu yang hebat. Sogi tapi dia tak lupa. Ya. Kita belum apa-apa tapi lupa. Belum kaya tapi sudah lupa. Bagaimana Allah memberi nikmat lebih banyak kalau masih sementara begini saja kita sudah lupa. Jumat tidak karu-karuan, salat tidak terlalu diperhatikan. Bagaimana Allah memberi nikmat yang lebih banyak lagi? Bagaimana Allah mau merahmati kita kalau nikmat sedikit saja kita sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengingatkan kita, tidak ada orang lahir di muka bumi ini satu orang pun sebelum membuat komitmen dengan Allah. Apa komitmen kita sebelum keluar? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidak ada orang lahir sebelum mengucapkan ini. Ditanya oleh Allah, siapkah kamu lahir untuk beribadah kepadaku, menyembah saya, taat kepada saya, nikmat yang saya berikan kau alokasikan untuk beribadah kepadaku? Kita semua berkata, bala syahidna. Bahkan ya Allah, saya berjanji. Jadi kalau ada orang tidak menyalahi komitmennya, tidak memenuhi komitmennya lahir ini, dia dianggap penumpang gelap di atas muka bumi ini. Dia dianggap pendatang gelap. Allah tidak redha kepadanya karena dia sudah melanggar komitmennya, sudah membuat fakta integritas istilah baru, sementara dia langgar semua pernyataannya, sama dengan hakikatnya seperti itu. Ini sekadar mengingatkan diri saya dan pada jamaah, ini hidup singkat, tidak ada siaran tundanya, tidak ada siaran ulangnya. Jangan sampai penyesalan belakangan dan tidak berarti lagi. Mumpun Allah masih beri nikmat, beri kesehatan, manfaatkan dengan baik. Dan agama ini mudah, cukup memperhatikan waktu sholat, keluarkan zakat, berusaha berbuat baik, Allah sudah janjikan luar biasa. Demikian semoga bermanfaat. Jalan ya Allah wa iyyakum minal amilin al faizin wa dakhalani wal jannati wan naimil mukim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi ya bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita sempurnakan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa niyatan khalisah wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.